Recording in progress. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir secara online dalam acara Astra Financial Talk Literasi Keuangan Digital dengan tema cerdas dan aman dalam bertransaksi digital. Sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, kami persilahkan untuk Bapak Ibu sekalian mengisi pretest berikut. Pretest akan muncul di layar Bapak dan Ibu. Kami akan memberikan waktu 10 menit untuk mengisi pretest. Kami persilahkan. Bapak dan Ibu, sambil menunggu pretest selesai, sesaat lagi kita akan memulai seluruh rangkaian acara Astra Financial Talk Literasi Keuangan Digital dengan tema cerdas dan aman dalam bertransaksi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Liviana Charlisa yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini, Astra Financial Talk Literasi Keuangan Digital dengan tema cerdas dan aman dalam bertransaksi digital. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, merangkap anggota Dewan Komisioner OJK, Ibu Friderika Widiasari Dewi. Selamat datang Ibu. Selamat pagi dan selamat datang di IC Astra Financial, Bapak Suparno Jasmin. Selamat datang. EIC Astra Financial, Bapak Rudi Chen. Selamat datang Bapak. Member Grup Eksekutif Komite Astra Financial, selamat datang Bapak. Dan juga Deputi Direktur Pelaksana Edukasi Keuangan OJK, Ibu Halimatus Sa'diah, selamat datang Ibu. Direktur Business Development and Information Technology Astra Credit Company, Bapak Muhammad Faruk, selamat datang Bapak.
Jaringan Astra Finansial seluruh Indonesia, para direksi, kepala divisi, kepala departemen, kepala wilayah, dan kepala cabang. Bisa kita tampilkan sambil membuka kameranya? Iya, ini juga sudah ada di beberapa komentar, sudah ada yang menyatakan hadir, kita sambil menunggu bisa ditampilkan. Tapi sudah pasti dipastikan bahwa seluruh jajaran dari Astra Financial dari Aceh sampai Papua pada pagi hari ini menyaksikan kita semua untuk mendengarkan bersama literasi keuangan digital pada pagi hari ini. Juga ada rekan-rekan media dari Aceh sampai Papua, kita akan lihat juga. Kita akan tampilkan, bisa kita tampilkan rekan-rekan media sambil dibuka kameranya, dinyalakan kameranya sambil dada-dada ke kamera. Nah, ini ada beberapa komentar, ada Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kalteng, Semarang, Banjar, Jawa Tengah, Jember, Surabaya. Wow, luar biasa, banyak ya. Ada Yogyakarta, tepuk tangan dulu untuk kita semua yang akan menyaksikan pada pagi hari ini. Juga komunitas literasi OJK dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, baik secara online maupun offline. Saya ucapkan selamat datang dalam acara Astra Financial Talk, Literasi Keuangan Digital. Hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama, digitalisasi menjadi unsur penting dalam upaya inklusi keuangan di dunia. Akan tetapi, isu keamanan di sektor keuangan digital terus berkembang, seperti keamanan transaksi digital, layanan keuangan ilegal, penipuan dengan mengatasnamakan lembaga jasa keuangan, serta pencurian dan juga penyalahgunaan data pribadi. Dan hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mengetahui pentingnya literasi keuangan pada era digitalisasi, mitigasi risiko ancaman dari perkembangan digitalisasi layanan keuangan, serta sekaligus mendukung program OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Dalam acara Astra Financial Talk, literasi keuangan digital cerdas dan aman dalam bertransaksi digital. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Dan semangat Astra Financial bukan hanya untuk mencerdaskan masyarakat lewat literasi keuangan digital saja, tapi juga Bapak Ibu kita lihat pada layar yang ada di belakang saya ini adalah backdrop yang memang disiapkan oleh teman-teman panitia dari Astra Financial yang memang sangat concern terhadap keberlanjutan dan juga pelestarian lingkungan dengan mengurangi sampah. Ini tercermin lewat dekorasi ini yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang Bapak Ibu. Luar biasa ya. Dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama opening speech yang akan disampaikan oleh DIC Astra Financial, Bapak Suparno Jasmin. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan yang kami hormati, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, rangkap anggota Dewan Komisioners OJK, Ibu Widyasa Dewi. Terima kasih Ibu, di tengah yang luar biasa, kita hadir dalam acara yang kita selenggarakan secara fit pada pagi hari. Kemudian Deputi Direktur Pelaksana Edukasi Keuangan OJK, Ibu Halimat Adia. Terima kasih Ibu sudah hadir. EIC Astra Financial Bapak Rudi Chen, serta seluruh rekan-rekan jajaran eksekutif dan manajemen financial, dan rekan-rekan media, komunitas literasi OJK, dan seluruh peserta yang hadir di acara pada pagi hari ini secara online. Acara ini dihadiri oleh rekan-rekan direksi, dan manajemen dari kantor pusat, bahkan dari cabang-cabang Astra Financial di seluruh Indonesia, dan juga rekan-rekan media dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia, kita semua bisa berkumpul di acara pada pagi dan sehat walafiat.
Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas informasi mengenai Astra Financial merupakan divisi jasa keuangan Astra, satu dari 7 lini bisnis Astra, dan memberikan pelayanan dengan didukung oleh 14 entitas bisnis di 8 industri, yaitu pembiayaan, ada Fifth Group, ada ACC, ada Finance, ada Komatsu Astra. Kemudian asuransi, dari asuransi Astra dan Astra Life. Perbankan, ada Bank Jasa Jakarta. Kemudian teknologi financial, ada produknya dikenal cash. Kemudian uang elektronik, Astra Pay. Dan digital venture, Moxa dan Seva. Dan modal Ventura, Astra Ventura. Dan tentunya juga dana pensiun yang kebetulan bersama-sama di naungan. Dalam perkembangannya, Astra Financial kita terus melakukan inovasi untuk menjawab kebutuhan financial daripada konsumen melalui produk keuangan digital seperti tadi yang saya sudah sebutkan, Moxa, Seva, Astra Pay, Maucash, Bank Saku yang merupakan bagian dari layanan digital daripada Bank Jasa Jakarta. Selain itu, tentu seluruh bisnis unit juga memiliki inisiatif digital untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang makin seamless dan makin baik kepada pelanggannya. Hal ini tentu mendorong apa yang sudah dilakukan oleh Astra Financial sampai dengan akhir tahun 2023 untuk diketahui kita memiliki triliun, lebih dari 30 juta pelanggan yang pernah kami layani dengan 32.000 karyawan yang tersebar di lebih dari 900 jaringan di seluruh. Bagi Astra Financial, perkembangan layanan keuangan digital selain membuka peluang bisnis juga memberikan sejumlah tantangan seperti keamanan dalam bertransaksi, dan juga mungkin penipuan yang mengatasnamakan lembaga keuangan, serta atau upaya atau tindakan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap konsumen keuangan. Dalam menghadapi tantangan ini, tentu literasi keuangan digital memiliki peran yang penting. Kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa terhindar daripada hal-hal seperti ini. Dan masyarakat juga perlu bagaimana mengetahui memilih platform atau layanan daripada digital yang aman untuk bisa bertransaksi, serta apa yang harus dilakukan ketika mengalami masalah sehingga tidak mengalami kerugian yang lebih dan tetap terlindungi. Nah, inilah mengapa Astra Financial kita melaksanakan Astra Financial Talk pada pagi hari ini dengan tema cerdas dan aman bertransaksi digital pada hari ini. Jadi sekali lagi ya, dan juga tentunya dari seluruh jajaran OJK atas dukungannya kepada Astra Financial dalam menyelenggarakan acara pada pagi hari. Demi untuk memberikan literasi yang lebih baik kepada seluruh pelanggan kami dan seluruh jajaran daripada Astra Financial, termasuk juga tentu kepada media. Mengenai beberapa kegiatan literasi yang telah diselenggarakan oleh Astra Financial, mungkin sedikit saya update bahwa sampai dengan tahun 2023 kita telah mendorong literasi keuangan dengan detail lebih dari total 19.000 peserta yang kita lakukan online maupun offline. Kemudian pada bulan Ramadan ini juga kita melakukan kegiatan literasi keuangan dengan event disebut dengan Tumbuh, ya, bertumbuh, 27 secara online dan 7 secara offline di berbagai kota, 10 diantaranya merupakan literasi keuangan syariah. Dan Astra Financial juga, Bu Kiki ketahui, berkolaborasi dengan OJK dalam berbagai kegiatan literasi keuangan, seperti beberapa diantaranya literasi dan inklusi keuangan kepada penyandang disabilitas binaan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas. Kemudian Fin Expo OJK dalam 2 ini, kegiatan webinar Mobik yang diselenggarakan oleh Fifth Group, dan juga dukungan bersama dengan OJK Kalimantan Tengah dalam program Estafet Peduli Bumi yang diinisiasi oleh Asuransi Putra, dan juga inklusi keuangan dalam memperluas layanan digital melalui dana bergulir kepada UMKM, UMKM disabilitas. Kemudian juga kita
terkait dengan keamanan, kita memastikan instrumen pada keuangan digital kita sudah comply dengan berbagai regulasi dan standar global seperti Undang-Undang PDP, ISO dan NIST, serta masyarakat dapat mengakses layanan digital dengan mudah, aman, dan nyaman. Dan kami menyadari bahwa semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses produk layanan digital, keuangan digital, tentu semakin penting bagi semua pihak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui literasi seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mungkin hal yang lain ingin saya sampaikan menyangkut mengenai masalah keberlanjutan daripada Astra. Itu sesuai dengan cita-cita Astra, yaitu sejahtera bersama bangsa. Astra Financial berkomitmen untuk terus bisa mengembangkan bisnis yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial sejalan dengan roadmap keuangan berkelanjutan OJK dan aspirasi berkelanjutan Astra 2030. Astra Financial beserta seluruh bisnis unitnya turut aktif melakukan program ini melalui 4 pilar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan programnya literasi dan edukasi keuangan dan pemberian beasiswa, kemudian lingkungan dan kewirausahaan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan harapan saya bahwa kegiatan yang kita lakukan pada hari ini yaitu literasi keuangan digital dengan tema cerdas dan aman dalam bertransaksi digital bisa bermanfaat dan memberikan dampak yang positif kepada seluruh masyarakat sesuai dengan visi Astra Financial, yaitu bagaimana menjadi mitra keuangan bagi kesejahteraan Indonesia. Lagi, terima kasih. Saya mewakili Astra dan Astra Financial. Terima kasih yang terbesarnya kepada Ibu Kiki dan OJK atas dukungannya selama ini dan atas dukungannya untuk acara kami pada pagi hari. Saya berharap semoga acara literasi keuangan ini memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan indeks literasi dan keuangan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparno Djasmin atas opening speech yang sudah disampaikan. Seperti tadi pernyataan dari Pak Suparno Djasmin, salah satu goal kita pada hari ini, masyarakat harus tahu lembaga keuangan dan juga produk keuangan digital mana yang aman buat masyarakat. Dan itu juga menjadi salah satu semangat kita kenapa kemudian literasi keuangan digital itu digelar oleh Astra Financial pada pagi hari ini. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, selanjutnya kita akan simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen merangkap sebagai anggota Dewan Komisioner OJK, Ibu Friderika Widyasari Dewi, dengan tema membangun masyarakat yang cerdas dalam bertransaksi digital. Kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita semua hormati Pak Suparno Djasmin, Direktur In Charge Astra Financial beserta seluruh jajaran. Ada Pak Rudy Chen, Eksekutif In Charge Astra Financial, dan seluruh jajaran tadi di grup ada semua, ada Pak Faruk tadi akan jadi pembicara, kemudian ada Pak Yulian yang selalu rajin Pak nelpon saya, Bu Kiki bisa enggak gitu ya kira-kira. Dan juga ada rekan kami Mbak Halimatus yang akan menjadi pembicara pada kegiatan hari ini. Yang saya banggakan seluruh eksekutif komite ya Pak ya, di sini nyebutnya Exkom Astra Financial. Tadi ini ternyata bos-bos semua nih di sini ya, jadi saya nggak sebut satu-satu nanti daripada ada yang miss. Ini adalah para pimpinan Astra Financial seluruh Indonesia, kemudian rekan-rekan media yang hadir dan juga komunitas literasi dan inklusi yang juga hadir pada hari ini. Pertama tentu kami tadi Pak Abong menyampaikan terima kasih saya sudah hadir di sini, tapi kami dari OJK juga mengucapkan terima kasih Pak kepada Pak Abong dan seluruh grup ini Bapak-bapak di sini karena sudah sangat menunjukkan gestur yang sangat baik dalam hal bagaimana komitmen Astra Financial memberikan edukasi dan literasi kepada konsumennya, kepada masyarakat, dan ini suatu yang kami sangat apresiasi dan kami sampaikan juga kepada rekan-rekan ADK semua bagaimana Astra sangat baik terutama dalam hal inisiatif untuk pelindungan konsumen itu sendiri.
Jadi sebelum saya menyampaikan mungkin apa yang akan menjadi topik hari ini, izinkan saya juga mengupdate ibu bapak semua, ini ada rekan-rekan media. Kalau OJK ini kan ada memang OJK ini dibentuk karena ingin pengawasan terintegrasi seperti itu ya. Kalau kita melihat ke belakang dulu, menilik ke belakang, ada beberapa krisis baik itu 98, 2008 yang akhirnya mau nggak mau OJK itu harus berdiri. Jadi bagaimana one roof supervision, satu atap pengawasan terintegrasi baik untuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain semua itu dalam satu atap. Nah, tetapi yang lebih unik lagi di OJK ini menganut yang disebut dengan internal twin peak. Jadi pengawasan tidak hanya dari sisi prudensial tetapi juga dari sisi market conduct tuh Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita melihat mengapa OJK ini juga harus imbang dalam dua sayap tersebut, sayap pengawasan prudensial dan sayap pengawasan untuk market conduct. Bagaimana OJK ini mempunyai visi dan misi, salah satunya menjadikan sektor jasa keuangan itu maju dan berkembang, tetapi dengan tidak mengorbankan atau justru mengedepankan aspek pelindungan konsumen dan masyarakat. Dan saya rasa Astra Finansial sebagai satu grup yang sangat terkemuka ya Pak ya, dan sangat baik citranya selama ini, kami juga sangat mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan dalam hal mengedukasi internal Bapak sendiri terkait dengan pelindungan konsumen dan masyarakat, juga tentang aspek pengawasan market conduct yang baru diundangkan di Undang-Undang P2SK tahun 2023, juga bagaimana Astra ini juga patuh secara ketaatan secara aspek prudensialnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Astra Finansial supaya terus mengedepankan yang terbaik dari Astra. Apalagi tadi boleh tepuk tangan buat grup Astra. Apalagi tadi disampaikan visinya Pak Abong dan grup Astra tadi bagaimana sejahtera ya bersama masyarakat Indonesia ya. Ini suatu yang luar biasa karena bagaimana keberadaan bapak-bapak ini, mungkin bapak-bapak di sini kan punya jaringan di seluruh Indonesia. Kami juga sering turun langsung Pak kepada masyarakat, bahkan masyarakat yang ada di pucuk gunung dan lain-lain. Bagaimana saya terharu melihat masyarakat Indonesia ini tujuan utamanya salah satu nih, mungkin ada komunitas-komunitas yang bisa beli motor Pak gitu. Jadi keberadaan bapak-bapak semua ini luar biasa. Astra kepada masyarakat kita ya, dalam hal bagaimana masyarakat itu untuk bisa mobilitasnya bisa didukung dengan punya kendaraan bermotor, yang mungkin buat orang Jakarta beli motor ya is okay, tapi buat orang-orang di daerah dan sebagian besar masyarakat kita punya bisa nyicil motor tuh sesuatu yang luar biasa. Belum lagi dari sisi asuransi dan lain-lain. Jadi kemudian tadi ada fintech dan lain-lain, itu sangat luar biasa. Jadi saya yakin keberadaan Astra ini sangat memberikan manfaat kepada masyarakat kita semua. Nah, tetapi dalam konteks pertemuan kita hari ini mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu kalau untuk kepatuhan terhadap ketentuan prudensial, saya yakin juga Astra juga sudah sangat baik. Dan dalam hal ini karena kami merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, kami juga ingin menyampaikan tentang POJK 22 tahun 2023. Ini juga sesuatu yang baru ya, yang pasti Bapak-bapak juga baru mempelajarinya dan juga kepada seluruh konsumen dan masyarakat. Tetapi yang bisa saya pastikan di sini Pak, bahwa POJK 22 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat, selain tentu harus dipatuhi oleh para pelaku usaha jasa keuangan, juga saya pastikan bahwa ini tidak untuk melindungi konsumen nakal. Jadi ini sesuatu yang saya tahu ini keresahan kepada banyak misalnya bapak-bapak yang bapak ibu yang di dalam bisnis pembiayaan misalnya seperti itu. Bagaimana Bu ini dengan ketentuan ini kita nggak bisa narik misalnya agunan dan lain-lain. Tentu POJK 22 tahun 2023 ini tidak akan menegasikan, apalagi menegasikan atau mengurangi misalnya undang-undang jaminan fidusia. Jadi silakan aja kalau memang semua ketentuan sudah dilakukan, apabila ada konsumen yang memang tidak beritikat baik, silakan aja itu dieksekusi dan lain-lain. Dan dalam hal ini yang kita lakukan adalah melindungi konsumen yang beritikat baik. Jadi saya rasa dalam hal ini OJK, karena tadi sifatnya kita adalah yang kita anut prinsip internal twin peak, jadi kita harus berada tepat di tengah
antara bagaimana kita menunjang PUJK supaya bisa maju berkembang, tetapi kita juga tetap melindungi konsumen yang beritikat baik. Jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan sebagai awal dari diskusi kita. Terkait dengan topik kita hari ini, aman ya dalam bertransaksi digital. Kami baru pulang Pak dari Paris ya untuk bertemu di dalam forum OECD, satu forum internasional yang bicara tentang bagaimana ternyata yang dipilih topik kali ini adalah bagaimana melindungi konsumen dan masyarakat dari berbagai fraud and scam, terutama di era digital. Ya, banyak masyarakat nggak ngerti bedanya fraud dan scam. Mungkin saya jelaskan, kalau Bapak di sini pasti udah paham ya. Kalau fraud itu kira-kira itu kejahatan yang murni dilakukan oleh pihak lain tanpa kita ketahui. Jadi data kita dicuri dan lain-lain tanpa kita ketahui. Tetapi kalau scam itu di mana masyarakat dengan sukarela memberikan datanya. Ini yang dimaksud dengan kayak social engineering, tanpa kita sadar kita memberikan nama ibu kandung kita, memberikan OTP kita, tanpa sadar kita mengikuti arahan dari orang yang nggak kita kenal karena kita panik dan lain-lain. Itu banyak sekali terjadi, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh belahan dunia. Jadi bagaimana kita melindungi konsumen dan masyarakat kita dari berbagai scam and fraud ya, untuk menjaga keamanan mereka, untuk menjaga financial well-being dari masyarakat dan konsumen kita. Jadi rasanya topik hari ini sangat kontekstual dan juga sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Saya senang sekali tadi Pak Abong waktu kita berbicara sebelum acara mulai, beliau mengatakan bahwa Astra merasa terpanggil untuk bertanggung jawab terhadap literasi pada konsumennya. Ini sangat baik karena tidak semua PUJK merasa seperti itu. Kami menyampaikan bahwa PUJK dengan adanya era digital ini sangat terbantu karena sangat memudahkan. Contohnya aja secara mudah kita berbicara statistik untuk jumlah investor di pasar modal saja ya. Dari tahun ke tahun mungkin angkanya dari 250.000 sampai dengan 1 juta, 2 juta udah mentok. Tapi begitu ada waktu COVID ya, semuanya mengarah ke digital, bagaimana pembukaan rekening secara online ini bisa luar biasa speed up pembukaan rekening. Jadi sebetulnya ini sangat dipermudah juga di perbankan ternyata ya. Di perbankan juga angka-angka pembukaan rekening selama masa pandemi itu juga luar biasa meningkat. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, dengan adanya era digital ini sangat memudahkan semua PUJK untuk bagaimana merambah bisnis yang lebih luas, meningkatkan consumer base-nya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu di sini sudah membuka portal buat konsumennya. Jadi tolong dijaga juga konsumennya daripada berbagai macam risiko dan kejahatan yang muncul dari era digital ini. Banyak sekali yang kemudian, oh itu kan di luar kami karena konsumen secara sukarela memberikan OTP-nya. Oh karena konsumen secara sukarela, iya betul, tetapi tolong juga merasa terpanggil untuk terus memberikan edukasi bahwa ini jangan dilakukan, ini bahaya dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang telah menjadi bahasan para regulator di seluruh dunia tentang bagaimana scam and fraud ini sangat mengganggu dan juga merugikan banyak sekali konsumen dan masyarakat seluruh dunia. Nah kalau kita melihat Bapak Ibu urgensi literasi keuangan dan literasi digital. Tadi saya sampaikan selain membuka kesempatan bisnis yang lebih besar, kemudian di Indonesia ini dengan jumlah masyarakat yang sangat besar ya, kemudian penetrasi internet dan lain-lain. Dan yang paling utama juga literasi digital itu masih tanggung gitu kira-kira ya. Jadi jempolnya udah bisa pinter tetapi mungkin mengakses informasi, membuat keputusan dan lain-lain itu belum sepenuhnya. Jadi itu yang membuat Indonesia ini menjadi tempat yang sangat banyak terjadi berbagai scam and fraud ya. Tentu kami dari regulator, dari OJK juga terus memikirkan berbagai upaya. Kami punya yang disebut dengan Satgas Waspada Investasi, ini silahkan nanti Bapak Ibu kalau ada yang perlu dibantu untuk bagaimana illegal activity di keuangan ini juga sangat mengganggu dan kita sudah mulai tidak hanya kita nutup portal-portal yang menawarkan berbagai situs ya, phishing dan lain-lain, tapi juga kita kejar pelakunya. Karena di Undang-Undang P2SK ini semua sangat kita di-empower.
bahwa kita bisa melakukan berbagai sanksi dan juga kita memenjarakan orang juga bisa. Jadi banyak sekali. Dan nanti untuk bagaimana kenapa literasi keuangan dan literasi digital ini sangat penting, nanti Bu Imah dari OJK akan menjelaskan ya untuk bagaimana, karena tadi juga ada konsumen, ada komunitas, nanti silakan kenapa ini juga sangat penting terutama di era mau lebaran ini ya. Kalau orang lebaran itu kan kadang-kadang kita puasa juga jam-jam kritis itu kurang bisa ini ya Pak ya, udah mulai mikir juga udah mulai lemot gitu ya, itu wajar. Jadi kadang-kadang dapat WA, ini tolong ini kami dari bank ini, kami dari misalnya cicilan Bapak Ibu di Astra, ini saya lihat kok belum masuk, kita udah panik, misalnya konsumen panik, wah saya kok udah bayar, kalau nggak percaya silakan tautan ini lah, seperti itu. Jadi hati-hati. Terus kemudian dalam masa lebaran ini banyak sekali orang-orang yang menawarkan hadiah-hadiah, kemudian menawarkan berbagai kemudahan, hadiah lebaran dan lain-lain yang kita semua positive thinking. Kalau di era puasa ini kan kita positive thinking, kita itu semangatnya untuk memberi, berbaik dengan sesama dan lain-lain. Jadi kita juga gak berpikir yang negatif. Padahal banyak sekali kejahatan digital yang terjadi di bulan Ramadan ini. Baik itu berupa social engineering ya, ini banyak sekali terjadi dan ini bahkan ya sekarang dengan adanya AI ya, itu yang sangat mengerikan. Jadi suara anak kita bisa ditiru, suara orang tua kita bisa ditiru dan lain-lain. Kemudian kalau dari call center bank, dari call center mungkin dari penagihan cicilan bulanan dan lain-lain. Kemudian metode phishing juga ini untuk kita klik tautan-tautan tertentu ya. Bahkan saya juga pernah ngeklik yang file APK ini karena saya lagi berada di Eropa waktu itu. Jadi saya jam paginya sini, saya kebangun di sana jam 2. Jadi namanya bangun itu kan belum memori belum full ya. Jadi saya klik aja, ada orang kirim undangan, tapi untungnya nggak terjadi apa-apa ya, alhamdulillah. Kemudian ada card tapping dan skimming. Jadi ini banyak sekali yang bisa terjadi terutama di saat bulan Ramadan ini, agar para konsumen masyarakat juga lebih aware dan hati-hati, karena selain kita yang butuh kan masyarakat juga butuh THR dan lain, ternyata mungkin para pelaku kriminal juga butuh ini Pak ya, uang lebih juga mungkin buat pulang kampung dan lain, jadi mungkin lebih agresif juga mereka di bulan-bulan seperti ini. Jadi tolong kita siapkan juga diri kita dari selalu aware, jadi hati-hati. Kalau mungkin tipsnya juga dari Astra udah sering kasih, kalau misalnya ada apa-apa lebih baik konsumen yang menghubungi call centernya dari Astra Finansial. Demikian juga kalau kita konsumen dari satu bank, kalau dihubungin satu bank, ini saya kasih contoh aja ya. Misalnya kami dihubungin, Anda melakukan transaksi sebesar 15 juta misalnya. Kalau tidak setuju gitu, silahkan nanti ada telepon gitu kan. Begitu orangnya telepon, saya asumsikan, oh ibu melakukan transaksi, enggak, tapi orang yang nanya, ibu dengan nama siapa? Loh kok tanya gitu misalnya, ibu nomor banknya berapa? Terus kemudian saya klarifikasi dulu, cek data pribadi dan lain, itu udah jelas-jelas penipuan, karena yang tadinya dia nggak tahu tentang kita, malah kita dengan willingly memberikan data-data kita karena kita panik, ada transaksi katanya sekian juta tapi bukan dari kita. Jadi banyak sekali metode-metode baru ya, namanya mereka juga terus berevolusi dan berinovasi ya. Tentu saja yang penting masyarakat kita, Bapak Ibu yang menyimak paparan hari ini, juga rekan-rekan media yang juga punya kekuatan yang dahsyat untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk terus berhati-hati dan waspada. Kemudahan era teknologi digital itu untuk memudahkan kita, mengakselerasi bisnis kita, mengakselerasi well-being kita sebagai konsumen, tetapi juga hati-hati, banyak sekali risiko yang juga bisa mengintai Bapak Ibu semua. Itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Abong dan seluruh jajaran atas kegiatan hari ini. Saya rasa ke depan akan terus banyak dilakukan inisiatif saat seperti ini yang sangat baik. Terima kasih, sukses terus untuk Astra Finansial dan seluruh komunitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kiki mohon izin untuk tetap berada dan kita akan undang Pak Abong. Kami persilakan Pak Abong untuk memberikan plakat kepada Ibu Kiki. Oke. Dan Bapak Ibu, plakat ini adalah plakat yang spesial karena ini merupakan karya dari UMKM binaan Astra.
Selanjutnya, Pak Abong, Bu Kiki mohon izin untuk tetap berada di atas panggung. Kami akan mengundang selanjutnya Bapak Rudi Chen, Executive In Charge Astra Financial, Bapak Muhammad Faruk, Direktur Business Development and Information Technology Astra Credit Companies, Ibu Halimatus Sa'diah, Deputi Direktur Pelaksana Edukasi Keuangan OJK. Baik, selanjutnya silakan. Baik, Bapak Ibu mohon izin sambil kita lihat ke kamera. Teman-teman media mohon dokumentasinya. Kita hitung 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Kami hitung 1, 2, 3. Baik, selanjutnya mohon izin Bapak Ibu silahkan satu step ke bawah. Kita akan mengundang kesediaannya untuk naik dan berfoto bersama Bapak Ibu dari grup eksekutif komite Astra Financial untuk berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu berdiri di sini, silakan. Satu step di bawah, mohon izin. Satu step di bawah, silakan. Selanjutnya Bapak Ibu dari grup eksekutif komite Astra Financial untuk berfoto bersama. Sudah siap Bapak Ibu, kami hitung bersama. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Mohon izin sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu, terima kasih. Dan selanjutnya menurut informasi Ibu Kiki akan melanjutkan agenda di tempat lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kiki dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke tempat duduk yang sudah disiapkan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk yang sudah dipersiapkan.
Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi talk show untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana cara kita untuk lebih cerdas dan aman dalam bertransaksi digital. Untuk itu kembali kami undang ke atas panggung Bapak Muhammad Faruk, Direktur Business Development and Information Technology Astra Credit Companies. Kami persilakan, Pak Faruk. Kami persilakan juga Ibu Halimatus Sadia, Deputi Direktur Pelaksana Edukasi Keuangan OJK. Kami persilakan. Selamat pagi Bu Ima, Pak Faruk. Sehat pada pagi hari ini? Semangat kita pagi hari ini untuk memberikan literasi keuangan digital kepada para audiens sekalian. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Direktur Business Development and Information Technology Astra Credit Companies, Bapak Muhammad Faruk, dengan tema dukungan Astra Financial dalam meningkatkan literasi keuangan digital bagi pelanggan. Pemaparan materi mohon izin akan berlangsung kurang lebih sekitar 10 menit. Kami persilakan Bapak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Bu Ima selamat pagi, Mbak Silvi, Pak Suparno Jasmin pimpinan kita, Pak Rudi Chen eksekutif in charge kita, dan seluruh jajaran eksekutif serta teman-teman literasi OJK yang ada di online, media yang ada di online maupun offline, dan seluruh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sadari seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Kiki juga dan juga Pak Abong bahwa digitalisasi kita terus berkembang, bertumbuh. Ini sangat memudahkan masyarakat, memudahkan konsumen kita termasuk back end kita. Tetapi ada konsekuensi sebenarnya. Untuk itu Bu Ima kita berkesempatan untuk menjelaskan apa-apa saja yang kita lakukan di Astra Financial beserta manajemen dan mitigation untuk tetap memberikan pelayanan yang baik buat pelanggan dan juga aman, nyaman dan juga baik pula buat internal. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Abong di awal, saya sampaikan sekali lagi bahwa Astra Financial berada di antara 7 lini bisnis Astra. Pertama otomotif, financial service, kita sedang berada di sini hari ini, heavy equipment, kemudian agribusiness, infrastruktur dan logistik, information technology dan properti. Sedikit lebih dalam tentang Astra Financial, kita Astra Financial bermain di beberapa segmen di dalamnya. Segmen two-wheelers financing oleh Fifth Group, four-wheelers financing oleh TAF dan ACC, kemudian juga heavy equipment financing oleh Sun Finance dan Komatsu Astra Finance. Ada insurance, general insurance oleh asuransi Astra dan Astra Life. Kemudian ada digital venture, ada Maukes, Moxa dan Seva. Kemudian venture capital, Astra Mitra Ventura, dan tentu ada dana pensiun Astra. Kita juga punya bank digital, Bank Saku oleh Bank Jasa Jakarta. Kemudian juga e-wallet Astra Pay. Total aset yang kita kelola 185 triliun dengan network cabang termasuk sales point lebih dari 900 network di seluruh Indonesia. Dan juga bersama dengan kita ada 32.000 lebih employee. Berbicara tentang digitalisasi, tentu bagi hemat kami Astra Financial dapat memberikan dua manfaat. Pertama untuk memberikan customer experience yang baik kepada pelanggan pada saat berkomunikasi atau berbelanja dengan service-service Astra Financial. Pada saat yang bersamaan juga dapat memberikan operation excellence untuk back end kita yang pada akhirnya tentu dapat memperlancar pelayanan kita ke pelanggan. Dengan konteks framework digital itu kami coba share 3 tahun terakhir produk-produk digital apa yang kami launch yang sebenarnya keberadaannya kita harapkan dapat memberikan pelayanan yang baik,
experience yang baik buat pelanggan pada saat berkomunikasi dengan. Pertama di Maret 2021 ada Moxa. Moxa ini agregator finansial kita. Jadi ini sangat mempermudah pelanggan kita atau calon pelanggan. Melalui jendela Moxa, pelanggan dapat terakses ke hampir seluruh produk-produk finansial yang ada di lintas bio kita. Jadi tidak perlu datang satu persatu ke ACC, ke FIF, atau ke Sun Finance. Lewat Moxa bisa terakses semua. Jadi ini kita harapkan dapat mempermudah pelanggan juga dalam mengakses produk-produk Astra Finansial. Sejak launching ini kira-kira sudah 300.000 sales yang terjadi lewat Moxa ini, tentu kita yakini dapat sangat mempermudah. Kemudian Astra Pay, dompet digital Astra, ini tentu dapat mempermudah pembayaran bagi pelanggan Astra maupun pelanggan Astra Pay pada khususnya, seperti QRIS, membayar cicilan produk-produk Astra bisa lewat Astra Pay, dan bagi pengguna MRT, kalau ingin mudah pembayarannya lewat Astra Pay. Sejak diluncurkan, transaksi yang sudah dihasilkan lewat Astra Pay oleh pelanggan kita sudah hampir 74 triliun rupiah. Jadi menurut saya ini kita yakini juga mempermudah atau meningkatkan customer experience dari pelanggan-pelanggan Astra. Teva, ini salah satu contoh omnichannel yang menurut kita juga akan memberikan pelayanan yang baik buat pelanggan. Misalnya Mbak Silvi mau beli mobil, datang ke dealer 2000 atau ke Daihatsu. Tapi malam-malam sambil mikir bisa buka Seva. Bisa beli mobilnya langsung di Seva. Online ya Pak? Online. Dan ini terkoneksi ke seluruh jaringan otomotif Astra. Dan bonusnya adalah Mbak Silvi akan diberi advice mobil mana yang tepat buat kantong. Oke, saya paham Mbak Silvi mobil apa aja bisa. Tapi buat sebagian orang, mungkin informasi-informasi simulasi itu begitu bermanfaat. Jadi setelah memasukkan informasi-informasi tentang customer, sehingga Seva bisa mensuggest. Sejak diluncurkan, pembelian mobil lewat Seva ini sudah hampir 26.000 unit. Jadi kami berterima kasih kepada pelanggan yang menggunakan, dan kami yakini juga ini mempermudah. Terakhir November 2023, ini paling muda umurnya, Bank Saku, Bank Digital Astra. Menabung di sini pasti untung, berbelanja di sini lebih untung lagi. Harus dicoba. Pada saya jelas. Jadi mungkin setelah ini silakan dicoba. Karena kami ini pemakai juga, jadi kami yakin menyampaikan. Nah ini sejak launching, jadi kira-kira 5-6 bulan, sudah 600.000 pelanggan baru menggunakan Bank Saku ini. Jadi dengan produk-produk ini kami semakin yakin bahwa digitalisasi ini memang semakin tumbuh dengan frekuensi yang mengikutinya. Untuk itu kita menyiapkan beberapa hal yang kiranya dapat memberikan perlindungan buat pelanggan dan juga buat kita, keamanan dan kenyamanannya sekaligus. Satu, konteks personal data protection strategi kita siapkan, mulai dari perlindungan data konsumen, dengan berbasis legal yang transparan buat pelanggan. Kemudian didukung juga oleh teknologi agar data sekiranya dapat kita jaga dengan baik, tidak bocor, dan juga kita juga membangun yang terakhir jalur-jalur komunikasi dengan pelanggan pada saat pelanggan membutuhkan atau seperti yang tadi sampaikan Bu Kiki, terjadi insiden dengan pelanggan, maka pelanggan dapat dengan mudah berkomunikasi dengan. Jadi 4 pilar ini kita siapkan. 4 pilar ini kita siapkan dan kita menjadi praktek-praktek yang ada di bisnis unit di Astra Finansial. Mungkin satu persatu tidak saya jelaskan.
Dan selanjutnya lebih spesifik tentang security system, seperti yang juga inline dengan apa yang disampaikan Pak Abong tadi depan beserta Bu Kiki, menjaga data yang ada di perut kita ini menjadi satu tanggung jawab kita untuk keamanan dan kenyamanan pelanggan kita. Jadi untuk itu kita mendasari diri untuk terus menguatkan sistem manajemen security kita dengan NIST atau National Institute of Standard and Technology for Cyber Security. Tentu juga dengan ISO 27701 beserta regulation yang dikeluarkan oleh OJK dan pemerintah. Tentu di dalamnya ada 5 pilar: identifikasi, proteksi, deteksi, respon, dan recover, yang terus kita bersama dengan BU di Astra Finansial berevolusi untuk semakin memperkuat diri. Karena kita juga paham hacker atau spammer atau skimmer itu juga mereka berevolusi. Jadi tidak ada garis finishnya nih, dan Pak Silvi. Jadi kita terus, alhamdulillah memang sampai hari ini kita alhamdulillah terselamatkan dan kita akan terus serius untuk itu. Nah terakhir, beberapa activity yang berkaitan karena digitalisasi semakin tumbuh, kita juga mengiringi literasi agar dapat membantu angka literasi digital nasional kita. Seperti beberapa activity di offline, Fine Expo Yogyakarta ini sebenarnya kegiatan OJK yang kita turut serta di dalamnya untuk secara aktif mensupport agar literasi digital di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Tentu ada beberapa activity lain yang kita lakukan secara mandiri, yang kita harapkan juga akan menumbuh kembangkan rate of literation. Saya rasa itu aja dari kami dalam konteks ini. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke. Terima kasih Pak Faruk. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Faruk. Saya summary sedikit tadi pernyataan Pak Faruk mengenai Astra Finansial memang terus meningkatkan keamanan sibernya dari ancaman dunia maya yang terus berkembang. Astra Finansial juga percaya bahwa menjaga kepercayaan dari pelanggan dan juga mitra bisnis adalah bentuk nyata komitmen menjaga kenyamanan dan juga keamanan informasi untuk melindungi data para penggunanya. Begitu ya Pak Faruk ya? Siap. Dan kami informasikan Bapak Ibu, para audiens juga untuk memberikan pertanyaan di kolom Q&A yang telah disediakan dengan terlebih dahulu menuliskan nama dan juga asal instansinya. Yuk bertanya karena nanti akan ada hadiah voucher Astra Pay bagi pertanyaan terbaik senilai Rp1 juta untuk 5 penanya. Luar biasa ya. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Halimatus Sa'diah selaku Deputi Direktur Pelaksana Edukasi Keuangan OJK dengan tema membangun masyarakat yang cerdas dalam bertransaksi digital. Pemaparan materi akan berlangsung kurang lebih 10 menit. Ibu, silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu jajaran dari Astra, kemudian rekan-rekan media juga dari komunitas maupun peserta yang hadir secara online. Saya akan memaparkan sedikit sharing ya sebenarnya tentang masalah perlindungan konsumen di era keuangan digital. Tadi sudah banyak disampaikan ya, memang zaman sekarang ini kita tidak mungkin bisa lepas ya, memang ada perkembangan teknologi yang terus-menerus sehingga kita pun ini berdampak pada kehidupan kita, sehingga cara kita berinteraksi ataupun beraktivitas pun dipengaruhi oleh hal tersebut. Oke. Nah, sebenarnya apa sih latar belakangnya? Yaitu tentu pertama adanya terjadinya disrupsi digital. Ini adalah kondisi perubahan atau inovasi yang secara fundamental karena keberadaan teknologi digital. Mungkin yang apa ya, di kehidupan sehari-hari ini bisa dilihat gitu ya, gimana perubahan akibat adanya perkembangan teknologi digital ini. Misalnya kita biasanya dulu belanja itu kan
cash ya Bapak Ibu, atau kemudian berkembang menjadi penggunaan kartu debit ataupun kartu kredit. Kalau sekarang lebih gampang lagi, kita nggak bawa dompet udah bisa, tapi kita bisa bayar dengan kris atau menggunakan e-wallet seperti tadi ada salah satu produknya Astra juga ya, Astra Pay seperti itu. Nah, ini berkembang terus teknologinya yang sekarang ini ada API ya, Application Programming Interface, kemudian ada AI, tadi Bu Kiki juga sempat menyinggung, kemudian adanya cryptocurrency, blockchain, big data analytic, dan juga cloud computing. Kemudian ini memang adanya perubahan ini, disrupsi digital ini mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah, kalau berdasarkan data pengguna mobile phone ini sampai 353,3 juta. Kemudian orang per orang yang menggunakan internet ini sampai 185,3 juta. Kemudian berapa sih waktu yang kita habiskan dengan menggunakan internet ini sehari-hari? Ternyata bisa mencapai 7 jam 38 menit. Terutama ini lebih lagi di kalangan anak muda. Jadi dari pengguna ini, yang dari pengguna internet sekian, yang lebih banyaknya adalah kalangan muda gitu ya. Nah, gimana sih kemudian perubahan perilaku keuangan digital kaitannya dengan masyarakat? Nah, ternyata memang ada nilai ekonominya ya, nilai ekonominya digital Indonesia nih berdasarkan data dari Google, Temasek, dan juga Bain ini berkembang terus di 2021 yang tadinya 63 miliar USD, kemudian di 2023 ini sudah mencapai 82 miliar. Kemudian kontribusinya terhadap ekonomi digital Indonesia juga terbesar tentu di e-commerce, kemudian transport and food, ini yang mungkin biasa di kehidupan kita sehari-hari, kita pakai mobil atau ojek online gitu ya. Ini kemudian juga ada online travel. Kita sekarang kalau mau wisata nggak lagi hanya ke travel, tapi juga platform-platform yang terkait pariwisata. Kemudian juga online media. Nah, kalau berdasarkan data, alasan kenapa sih konsumen masih tetap menggunakan layanan digital? Alasannya banyak, karena membuat hidup menjadi lebih mudah gitu ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu relate ya, membuat hidup lebih mudah. Kemudian ini sudah menjadi bagian dari rutinitas saya. Contohnya kalau di perkantoran ini, terutama setelah COVID ya, karena isolasi sosial, tadinya kalau rapat ini kita langsung, sekarang kita terbiasa dengan yang namanya virtual meeting gitu ya. Sampai sekarang pun saya kira setelah COVID berlalu, ini juga masih tetap terlaksana seperti hari ini. Kita edukasinya atau sosialisasinya secara hybrid gitu ya. Ada yang langsung, ada juga yang mendengarkan dari rumah saja. Nah, ini memang tidak bisa dipungkiri ini terjadi. Kemudian bagaimana dari sisi para merchant yang juga mau tidak mau mereka ini terdampak harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, merchant-merchant ini sekarang juga menggunakan teknologi digital, dan kalau ditanya mereka apakah akan mempertahankan penggunaan yang sama atau akan meningkatkan lebih gitu ya. Mostly menjawab bahwa akan meningkatkan penggunaan teknologi digital. Nah, kemudian dari sisi tingkat literasi dan inklusi keuangan ini memang masih cukup rendah. Tadi mungkin Bu Kiki juga sudah menyebut ya. Kalau secara nasional indeks literasi kita berdasarkan survei kami di 2022 ada di 49,68%. Literasi ini Bapak Ibu adalah mengenai pengetahuan ataupun juga termasuk keterampilan, keyakinan kita dalam memanfaatkan produk layanan jasa keuangan untuk pengelolaan keuangan kita, untuk membuat atau mensejahterakan lebih lagi ya dari diri kita. Ini literasi keuangan ada 5 aspek yang diukur. Kemudian dari sisi inklusinya sendiri, ini adalah akses atau penggunaannya sudah mencapai 85,10%. Ini artinya dari 100 orang yang menggunakan, 85-nya sudah menggunakan, tapi hanya 49 yang benar-benar paham. Selebihnya mungkin ada yang pahamnya baru sedikit-sedikit gitu ya. Jadi yang 49 ini adalah tadi yang sudah memenuhi ke 5 aspek ukuran indikator literasi.
Kemudian Bapak Ibu sekalian mungkin disadari juga bahwa finansial literasi ini menjadi jendela atau apa ya, pintu gitu ya sebelum kita menuju ke financial well-being. Literasi keuangan ini menjadi essential life skill yang harus dimiliki oleh semua individu. Bahkan kita sudah mulai dari sejak usia dini. Kami OJK pun mempunyai buku seri literasi keuangan bagi anak-anak PAUD ya. Tentu berbeda dengan yang dewasa ya. Untuk anak PAUD ini kita lebih mengajarkan esensi apa sih konsep uang gitu ya, bagaimana membiasakan anak menabung, membiasakan anak hidup hemat, membiasakan anak untuk memilih mana yang dia butuhkan dibandingkan dengan hanya apa yang dia inginkan, sesimpel itu. Nah, kemudian bagaimana kalau dari sisi indeks literasi digital Indonesia ini berdasarkan data dari Kominfo, kita berada di 3,54. Nah, 3,54 ini adalah tingkatan sedang, tadi udah disampaikan juga oleh Ibu Kiki. Nah, untuk yang nilai terendahnya kita ada digital safety yaitu 3,12, sementara kalau dari pilar digital culture-nya kita sudah cukup tinggi yaitu di 3,8. Nah, kemudian salah satu teknologi inovasi teknologi informasi ini adalah penggunaan fintech ya Pak Farouk. Ini sangat berkembang pesat di mana mungkin masyarakat kita juga sudah banyak yang menggunakan gitu ya. Ini adalah suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Ekosistemnya ini terdiri dari berbagai macam. Ini ada sistem pembayaran, ini contohnya ada OVO, ada Link gitu ya. Kemudian dari sisi peer to peer ada Dana, ada Komunal, ada Amarta. Kalau di Astra ada nggak Pak? Ada juga ya Pak. Ada juga. Kemudian ada crowdfunding, ini ada untuk pendanaan ya. Ini contohnya. Kemudian dari inovasi keuangan digital ada Score Life, Cek Aja, Amalan, Fantastic. Ini hanya sebagian contoh saja ya rekan-rekan sekalian. Kemudian apa sih sebenarnya P2P lending ini? Ini adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemilik dana gitu ya yang punya uang dengan penerima dana atau yang butuh biaya. Nah, ini bisa dilakukan secara konvensional ataupun syariah. Saat ini ada 101 platform yang sudah mendapat izin dari OJK, Pak. Ada 4 diantaranya yang merupakan berbentuk syariah. Bagaimana tantangannya perlindungan konsumen di era digital? Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Tadi karena rendahnya literasi gitu ya. Literasinya masih 49 gitu. Kemudian maraknya produk yang ilegal. Mungkin sempat banyak juga ya kasus-kasus pinjaman online ataupun investasi yang ternyata dia menggunakan adalah yang ilegal, tidak yang resmi, tidak yang mempunyai izin dan diawasi oleh OJK. Kemudian juga terkait praktik pemasaran yang buruk dan adanya juga perubahan perilaku konsumen. Ini misalnya praktik pemasaran yang buruk ini adalah pemasaran yang agresif gitu ya Pak. Biasanya mengedepankan gimana bisa menjual saja gitu tanpa memperhatikan sebenarnya apa sih kebutuhan maupun kemampuan dari si calon konsumen tersebut gitu ya. Ini jadi menjadikan pemarketing atau penjualannya menjadi dilakukan kepada segmen yang kurang tepat. Nah, kemudian penyampaian informasi yang tidak jelas. Biasanya ini kadang-kadang informasinya disampaikan kadang ada kesengajaan juga Pak. Ini mudah-mudahan di Astra tidak demikian ya. Jadi karena kami juga mempunyai aturan terkait kewajiban untuk memberikan replay atau ringkasan informasi produk dan layanan kepada calon konsumen sehingga mereka bisa memahami terlebih dahulu atau mempelajari terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menggunakan suatu produk atau layanan. Nah, ini juga risiko terhadap konsumen ada di misleading information. Kadang-kadang informasinya memang disampaikan secara setengah-setengah gitu ya sehingga bisa menyebabkan misleading. Oke. Nah, kalau di era digital ini sendiri apa saja? Tentu kegagalan sistem tadi ya, kegagalan sistem tidak dipungkiri ketika terjadi kegagalan sistem ini bisa beresiko terhadap konsumen. Misalnya sebenarnya dia lagi butuh untuk melakukan pembayaran tapi karena sistemnya gagal sehingga pembayaran tidak terlaksana, kemudian dia menjadi telat atau akhirnya kena denda karena telat bayar gitu ya. Padahal sebenarnya
terjadi karena ada suatu kegagalan sistem, kemudian misleading information, cyber dan data security tadi Pak Farok juga sudah menyampaikan. Kemudian KYC principle ini kita punya kewajiban untuk mengenal nasabah kita. Memang di era digital ini menjadi lebih sulit ya Pak, karena aplikasi ataupun apa kita bisa apply lewat internet ya secara online sehingga tidak bertemu langsung. Nah, namun demikian KYC principle ini tetap harus dijalankan gitu. Kemudian risiko fraud tadi Bu Kiki juga sudah sampaikan. Kemudian dari sisi penanganan pengaduan, kemudian juga adanya di perjanjian baku memungkinkan adanya klausula exonemerasi. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa kejahatan digital yang patut diwaspadai. Tadi Bu Kiki juga sudah sempat sampaikan, ada social engineering, card-tapping, kemudian phishing dan juga termasuk skimming. Ini adalah contoh-contoh dari modus-modus kejahatan keuangan digital yang terjadi saat ini. Kemudian kita harapkan Bapak Ibu sekalian tetap waspada tadi. Dengan kemudahan di era digital ini memang kita bisa mengakses apapun menjadi lebih mudah, bisa bertransaksi menjadi lebih mudah, namun juga ini bisa membuat kita melewati suatu batas gitu ya. Kadang kita lupa. Nah, contohnya apa? Kita share data pribadi kita di media sosial. Nah, ini sesuatu yang tentu sangat berbahaya karena tadi data pribadi kita bisa digunakan untuk akhirnya dilakukan tindakan kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, tetap waspada, jangan bagikan informasi personal seperti CCV, kemudian PIN, nomor kartu gitu ya. Kemudian juga KTP, nama ibu kandung, dan pastikan ketika bertransaksi kartu atau kartu kita digesek pada edisi yang resmi gitu ya, tidak pada alat yang lain gitu. Kemudian jangan download link yang tidak dipercaya, tadi contohnya file APK gitu ya. Kemudian ketika kita bertransaksi keuangan, hindari penggunaan internet yang tidak aman. Jadi jangan gunakan wifi ibu-ibu, bapak sekalian kalau lagi bertransaksi keuangan. Lebih baik kita pakai jaringan yang aman yaitu kuota kita sendiri. Kemudian tingkatkan pengamanan dengan tadi menggunakan OTP, one time password yang dikirim melalui SMS. Tetap waspada, jangan mudah dipengaruhi orang-orang yang mengaku dia sebagai petugas dari salah satu sektor jasa keuangan atau dari bank atau dari perusahaan pembiayaan dan sebagainya. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih Pak Farok. Terima kasih kepada Bu Ima, tepuk tangan boleh? Terima kasih. Dan tadi seperti yang disampaikan Bu Ima, memang tantangan literasi, inklusi keuangan dan juga perlindungan konsumen jadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Tetap waspada terhadap kejahatan keuangan digital dan juga meningkatkan literasi juga inklusi keuangan adalah kunci menuju masyarakat cerdas dalam bertransaksi digital. Dan jangan lupa kami juga akan persilakan Bapak Ibu sekalian yang ada di online untuk dapat bertanya di kolom Q&A yang sudah kami siapkan terlebih dahulu, tapi jangan lupa untuk sertakan nama dan juga asal instansinya. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab bersama narasumber kita Pak Faruk dan juga Bu Ima. Saya izin bertanya ke Pak Faruk terlebih dahulu, boleh ya Pak? Pertanyaannya, misi Astra Financial adalah menjadi mitra keuangan bagi kesejahteraan Indonesia. Bagaimana upaya perlindungan konsumen yang dilakukan Astra dari ancaman pencurian dan juga kebocoran data pribadi nasabah, Pak Faruk? Terima kasih. Jadi memang banyak hal yang kita lakukan. Pertama, produk-produk digital yang kita siapkan itu memang harus prudent. Jadi harus aman dari kemasukan secara teknologi. Yang kedua, kita juga menyiapkan jalur komunikasi buat pelanggan bila terjadi. Jadi jalur komunikasi itu seperti yang kita sampaikan tadi di slide saya sebelumnya. Jadi ada 4 hal yang kita siapkan. Pertama adalah perlindungan data pribadi itu sendiri. Kemudian legal basic yang juga transparan buat pelanggan. Yang ketiga teknologi untuk mendukung secara teknis. Yang keempat adalah jalur komunikasi.
Jadi kalaupun sampai terjadi sesuatu, kita prihatin, tetapi jalur komunikasi ini seyogianya dapat sangat mempermudah atau meminimalisir kerugian yang terjadi customer. Saya rasa sih itu ya 4 poin itu. Baik, selanjutnya Pak, di era keuangan sekarang kan UMKM dan masyarakat tentu membutuhkan dukungan agar dapat tumbuh dan juga berkembang dalam dunia bisnis digital ya Pak Faruk ya. Seperti apa ekosistem Astra Financial untuk mendukung adaptasi ini Pak Faruk? Konteks UMKM ya. Betul. Nah, jadi UMKM itu dulu. Jadi tadi kita sampaikan juga di Astra Financial ada 14 bisnis unit ya. Sejumlah bisnis unit yang punya akses atau penetrasi yang baik dengan UMKM, tentu kita menyiapkan produk-produk seperti AMV, Astra Mitra Ventura, bersama dengan ACC, kemudian juga microfinancing di FIF dan lain-lain. Dan juga ada di Sun Finance ya. Jadi dalam konteks produk kita menyiapkan produk-produk yang kiranya dapat dengan mudah kita penetrate ke pasar UMKM yang pada akhirnya bisa memajukan perekonomian Indonesia lewat UMKM. Nah, kalau kita hubungkan dalam konteks digital, produk-produk tersebut sebenarnya disertai dengan enabler-enabler sehingga calon-calon customer via UMKM itu dapat mengakses produk-produk digital kita. Baik. Saya rasa sih. Terima kasih Pak Faruk. Saya selanjutnya akan ke Bu Ima. Bu Ima, kalau kita lihat kan promosi pinjaman online ilegal itu kan marak sekali ya. Baik itu ada di media sosial, lewat endorsement salah satunya ataupun lewat iklan begitu ya. Bagaimana kemudian langkah pencegahan dan juga mengedukasi masyarakat untuk tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal seperti itu? Memang banyak dari korban pinjaman ilegal ini ternyata adalah dia tidak tahu kalau yang dia gunakan adalah yang ilegal. Jadi kami dalam mengedukasi kepada masyarakat selalu menegaskan, selalu ingat 2L. 2L ini adalah yang pertama L-nya legal, jadi pastikan dulu yang akan digunakan ini memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Izin usahanya dan juga izin produknya. Kemudian logis, pastikan bahwa imbal hasil ataupun apa yang ditawar itu masuk akal. Contohnya kalau kemarin investasi ya, yang banyak investasi bodong ini menjanjikan return yang sangat tinggi gitu ya. Hari ini taruh 1 juta, bulan depan uangnya jadi 2 juta. Ini kan sangat tidak logis sebenarnya. Bagaimana kita mengukur logisnya itu seperti apa sih? Yang simpelnya aja kita biasanya bandingkan dengan suku bunga deposito. Suku bunga deposito berapa sih? Biasanya kalau investasi yang memang legal itu biasanya sedikit di atas suku bunga deposito. Nah, ini tips yang kami sampaikan kepada masyarakat. Kemudian juga kita juga selalu memberikan informasi ciri-ciri gitu ya, ciri-ciri investasi yang ilegal itu seperti apa, kemudian pinjaman online yang ilegal itu dibandingkan dengan pinjaman yang legal seperti apa, dari sisi tingkat suku bunga, kemudian cara penagihan, kemudian bahwa dia tidak punya saluran pengaduan, karena kalau yang resmi yang berizin dan diawasi OJK pasti punya layanan pengaduan. Seperti itu. Nah, Bu Ima, ini senada dengan tadi yang Bu Ima sampaikan. Kalau kita bicara soal investasi bodong, beberapa kasus belakangan itu kan banyak terjadi investasi bodong diklaim terdaftar OJK. Sehingga kemudian terrekrutlah banyak orang, pada akhirnya tertipu dan ternyata tidak terdaftar. Nah, bagaimana kemudian masyarakat bisa memastikan ini adalah stempel betul, ini terawasi OJK, atau mana yang sebenarnya ini hanya memasang terawasi oleh OJK atau terdaftar di OJK padahal sebenarnya enggak? Betul. Banyak yang ini ya namanya mendompleng gitu ya, mencantumkan nama OJK, tapi sebenarnya enggak. Gampang sekali, masyarakat bisa telepon ke call centernya OJK, nomornya di 157, atau kalau mau WA saja bisa di 081 157 157 157. Jadi kalau mau minta informasi, mau tanya dulu, atau mau menyampaikan pengaduan, silahkan ke nomor call center OJK. Sangat gampang.
Saya ke Pak Faruk ya Pak Faruk. Soal indeks literasi keuangan Indonesia ini kan kalau data yang saya baca di 2022 itu mencapai 49,68%. Nilai ini meningkat dari 2019, angkanya sekitar 38,03%. Dengan presentasi ini menurut Pak Faruk, apakah literasi keuangan masyarakat kita sudah cukup ataukah justru masih jauh? Pak Silvi, terima kasih. Tadi saya lihat juga presentasi dari Bu Imah, literasi digital kita 49,5%, tetapi inklusinya 85%. Dari sini aja sudah ada gap sebenarnya. Jadi pengguna-pengguna ini tidak cukup literated. Nah ini sebenarnya cukup berbahaya. Dari aspek itu saja saya berpikir secara pribadi. Literasi digital itu seyogianya inline dengan rate inklusif. Oke. Kemudian juga kalau kita lihat negara tetangga itu literasi digital, bukan inklusinya, literasi digital udah di atas 80. Jadi saya rasa ini semakin tinggi akan semakin menimbulkan kesadaran dan kehati-hatian pada saat berinteraksi dengan. Yang kita tahu digitalisasi ini ada konsekuensi. Dan yang kedua, dengan literasi yang baik, maka spesifik kepada pelanggan Astra finansial pada khususnya, dapat semakin nyaman, semakin sadar menggunakan layanan digital yang sebenarnya sangat memudahkan pelanggan. Jadi daripada saya harus ke cabang untuk mengurus sesuatu, sebenarnya banyak fitur-fitur service itu ada di digital. Nah ini sebenarnya sudah menjadi pilihan. Dengan literasi digital yang baik, sebenarnya mereka semakin dekat dengan penggunaan produk-produk digital kita. Jadi saya pribadi beranggapan literasi digital ini seyogianya minimal inline dengan rate inklusi, dan rate inklusi itu tentu kalau kita benchmark ke negara tetangga nggak usah jauh-jauh, ya harusnya sih tinggi ya, harusnya tinggi. Saya rasa sih itu. Baik, saya ke Bu Ima, ini senada dengan apa yang tadi disampaikan Pak Faruk, antara literasi digital dengan rate inklusi kita kan ada gap yang cukup jauh. Bagaimana kemudian peran OJK seperti yang tadi juga sempat disampaikan Bu Kiki, juga tadi Bu Ima, nggak cuma kita yang berinovasi, penjahat pun berinovasi dengan teknologinya mereka untuk menipu kita dengan segala cara. Bagaimana strategi OJK untuk berkejaran mengurangi gap tersebut? Strateginya bermacam-macam tentu ya. Yang pertama dari sisi regulasi, kami juga mewajibkan para pelaku usaha jasa keuangan untuk melakukan literasi edukasi kepada masyarakat. Kalau sebelumnya di aturan kami itu 1 kali setahun mereka berkewajiban melakukan itu, sekarang menjadi 1 semester 1 kali. Mungkin kalau di sekelas Astra 2 kali setahun itu is nothing ya, pasti yang dilakukan lebih dari itu, tapi memang untuk ini kita minimalnya saja. Untuk PUJK yang kecil mungkin 2 kali setahun itu is enough for them gitu ya, tapi inilah dari sisi regulasi yang kami lakukan. Kemudian kami juga melakukan edukasi, sosialisasi gitu ya, secara strateginya secara online dan juga offline. Offline ini kita prioritaskan untuk tadi kayak Bu Kiki bilang, masyarakat yang jauh-jauh gitu ya, misalnya yang di daerah 3T, kemudian kaum difabel, ini kan tentu kadang-kadang mereka harus dilakukan secara langsung, itu strateginya. Kemudian kami juga membangun platform pembelajaran mandiri, jadi masyarakat bisa belajar mengenai sektor jasa keuangan secara mandiri melalui platform pembelajaran kami namanya Learning Management System Keuangan atau LMSKU, bisa diakses di lmsku.ojk.go.id. Nah, bisa belajar secara mandiri. Kemudian kita juga punya tadi buku seri literasi keuangan dari PAUD sampai perguruan tinggi, bahkan juga dari sektor informalnya, misalnya buku pengelolaan keuangan, kemudian juga buku saku calon pengantin. Nah, ini kita berusaha menjangkau seluas-luasnya seluruh segmen masyarakat. Kemudian program kerja kami juga, kita berupaya menciptakan duta-duta literasi keuangan. Nah, melalui kegiatan salah satunya training of trainer, ini kepada guru, kepada pemuka agama, diharapkan mereka bisa mengajarkan kembali seperti itu. Terima kasih Bu Ima. Selanjutnya kita akan membuka pertanyaan dari online dari Pak Eko Sabto.
pertanyaannya untuk Bu Ima. Pertanyaannya kita sambil lihat di belakang saya, dengan adanya perubahan perilaku konsumen ke arah digital, apa langkah konkret OJK untuk meningkatkan literasi keuangan konsumen di Indonesia? Kami persilakan Bu Ima untuk dijawab. Sebenarnya yang tadi itu ya Mas Eko ya. Jadi ada regulasinya tadi ya, upaya konkretnya mewajibkan PUJK, kemudian kita punya strategi edukasi secara online offline, kemudian kita melibatkan berbagai pihak ya, berbagai stakeholder, kita bekerja sama dengan berbagai kementerian untuk melakukan upaya peningkatan literasi, contohnya dengan Kemendikbud, kemudian dengan Kemensos, kemudian kemarin juga dengan Kemenko kita mengedukasi para penerima kartu prakerja ini juga dan tadi pembangunan LMS yang ini bisa dimanfaatkan untuk media belajar. Kemudian kami juga punya satu lagi mungkin yang belum saya sebut, kami punya mini site Sikapi Uangmu. Di sini masyarakat bisa belajar tips-tips ataupun hal-hal yang terkait dengan sektor jasa keuangan. Misalnya tips gimana ini yang mungkin yang sekarang ada gitu ya, gimana supaya dompet kita nggak boncos menjelang hari raya. Nah ini tips-tips gimana menjaga keuangan kita. Model-model seperti itu, gitu Mbak. Baik, kita akan buka pertanyaan selanjutnya. Silakan ditampilkan. Ini dari Reza, jurnalbikers.com. Untuk Bu Imah lagi, Bu Imah. Pertanyaannya, bagaimana memilih aplikasi keuangan digital yang benar-benar terpercaya dan terdaftar di OJK? Pasalnya ada beberapa yang belum terdaftar tapi mencantumkan logo. Itu seperti pertanyaan saya tadi, Bu Imah. Jadi bisa cek saja tadi di website OJK ada daftarnya, ada 101 platform yang berizin dan terdaftar OJK, atau kalau masih bingung ditanya ke tadi ya kontak 157. Kalau secara aturan sebenarnya aplikasi keuangan digital yang digunakan ini kan harus memenuhi beberapa standar ya, tadi sistemnya harus aman gitu. Jadi kalau sudah berizin dan terdaftar OJK, insya Allah aturan-aturan itu kan harus dipenuhi gitu sebelum mereka mendapatkan izin. Baik, selanjutnya kita akan lihat pertanyaan ketiga dari Gusti K. Rahman. Boleh tolong dibantu dibuka di layar belakang saya. Pertanyaannya kembali untuk Bu Imah. Pertanyaannya, dengan banyaknya produk ilegal dan pinjaman online atau penipuan, bagaimana OJK menyikapi hal ini? Baik, jadi tadi Bu Kiki mungkin sudah singgung juga, kami punya yang namanya Satgas Pasti. Dulu mungkin rekan-rekan kenalnya dengan Satgas Waspada Investasi, tapi sekarang berganti nama menjadi Satgas Pasti. Ini adalah wadah koordinasi OJK dengan 16 kementerian atau lembaga lainnya untuk mengatasi atau memerangi tindak kejahatan penghimpunan dana kepada masyarakat yang dilakukan secara ilegal. Nah ini bekerja sama-sama 16 kementerian ini, diantaranya ada kepolisian, kemudian ada Kominfo. Nah ini melakukan salah satunya antara lain melakukan cyber patrol tadi ya, aplikasi-aplikasi yang tidak resmi, tidak terdaftar ini ditutup gitu ya. Ini ranahnya ada di Kominfo gitu. Jadi memang tindakannya nanti akan sesuai ranah masing-masing dari 16 kementerian tersebut. Itu sih Mbak, itu salah satunya. Terima kasih Bu Ima, terima kasih juga Pak Faruk, diskusinya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua pada pagi hari ini. Di mana diskusi ini saling berkaitan antara masyarakat, juga yang dibangun untuk menjadi cerdas dan juga aman bertransaksi digital. Juga hadirnya Astra Financial dalam mewujudkan transaksi keuangan digital yang aman. Dan karena keterbatasan waktu kami mohon maaf sekali lagi apabila tidak semua pertanyaan dapat kami tampilkan dan dapat kami jawab pada sesi pagi hari ini. Tapi sebelum menutup acara pada pagi hari ini kami mohon izin kepada Pak Faruk dan juga Bu Ima untuk memberikan closing statement. Pak Faruk kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Silvi, Bu Ima, terima kasih. Ya, acara seperti ini menurut saya baik sekali. Ya, kita akan terus baik sekali untuk terus meningkatkan literasi digital kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga customer Astra pada khususnya. Sehingga dengan demikian akses-akses digital yang menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi Indonesia dapat semakin digunakan dengan lebih optimal. Jadi kita dari Astra terus akan konsisten membangun pelayanan-pelayanan yang baik via offline maupun via digital, yang pada akhirnya dapat meningkatkan experience pelanggan Astra kepada kami, dan juga dapat
menjalankan operasi perusahaan dengan cara yang lebih efisien. Yang pada akhirnya kita harapkan juga sebagai Astra dapat memberikan kontribusi yang baik juga buat perekonomian bangsa. Saya rasa sih itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faruk. Kami persilakan Bu Ima. Ya, baik. Era digital ini memang tidak bisa dihindari. Saya kira semua kita bisa memanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kita, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita menjadi lebih baik. Namun demikian tetap selalu waspada, jaga tadi lindungi data pribadi Anda sekalian, karena kewajiban melindungi data pribadi ini tidak ada pada satu pihak, misalnya pihak penyedia jasa, tapi juga ada melekat di diri kita sendiri. Selalu gunakan produk layanan jasa keuangan yang tadi 2L, legal dan logis. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ima dan juga Pak Faruk. Memang di era digital seperti saat ini, literasi keuangan adalah sebuah pemahaman yang harus dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia. Perkembangan inovasi dan juga teknologi yang cepat dan juga dinamis ini memerlukan perlindungan konsumen sebagai penggunanya. Dengan adanya pemahaman, keterampilan dan juga perlindungan kepada masyarakat secara merata, maka layanan keuangan digital dapat jadi solusi bagi masyarakat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada kedua narasumber untuk berdiri, Pak Faruk dan juga Bu Ima, untuk mendapatkan plakat sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih dari Astra Financial. Untuk itu kami mengundang Bapak Rudi Chen untuk memberikan plakat kepada Pak Muhammad Faruk dan juga Ibu Ima. Kami persilakan. Mohon izin untuk agak sedikit maju, Bu Ima. Baik. Selanjutnya kepada Pak Faruk. Selanjutnya kami persilakan Bu Ima dan Pak Faruk untuk foto bersama dengan Pak Rudi. Kami persilakan. Baik. Baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Faruk, dan Bu Ima. Kami persilakan kembali ke tempat. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan melihat pemenang dari voucher Astra Pay senilai Rp1.000.000. Kita akan tampilkan di layar. Ini adalah pemenang door prize. 10 orang pemenang yang beruntung. Kita lihat ada Bambang, ada Sony Yulisman dari Ina News, ada Nina dari Tribun Pontianak, dan ada Joko Judiantoro dari koranjuri.com, ada Reza dari Jurnal Bikers, Gusti Rahman, ada Dadang, ada Erik Prayoga, Gusti Suryo, dan juga Merson Simbolon dari sulutnews.com. Ini pemenang door prize-nya. Kalau kita lihat ini adalah wartawan semua ini pemenang door prize-nya pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua pada pagi hari ini Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Bapak Ibu yang hadir secara online untuk mengisi post-test yang akan muncul di layar Anda. Kami akan berikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu mengisi post-test yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Sembari menunggu Bapak Ibu yang sedang mengisi post-test, saya akan menutup terlebih dahulu seluruh rangkaian Astra Financial Talk Literasi Keuangan Digital kita pada pagi hari ini. Semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Liviana Charlisa undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.